안녕하세요. Kenapa 안녕하세요? Ya, saya bersyukur pagi ini bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini dengan kita ada beberapa jemaat yang juga datang dari MDC luar Yogyakarta. Ada yang dari Ambon. Boleh Pak Franky bangkit berdiri. Beri tepuk tangan bagi kita. Kemarin bersama-sama DTJ dari Ambon, Pak Poli, kemudian juga Pak Semi Taribuka dari Tobelo, Pak Albert pergi sama-sama ke Korea. Mereka juga sudah tiba dengan selamat. Di belakang juga ada ayahnya Joshua, ini bukan Musa. Siapa namanya Pak? Nah, Pak Antonis boleh bangkit berdiri. Kalau saudara sama-sama ini sama-sama dengan Joshua, ini ayahnya dari Malang. Gembalanya juga Pak Sony Pinomo sama-sama berangkat. Kemudian dari Sorong boleh bangkit berdiri. Ya, Lana dan mamanya. Belum sempat kenalan mamanya namanya siapa, saya panggil mamanya Lana saja. Jemaatnya dari Pak Fajar Lakori dari MDC Sorong. Yang dari luar Jogja lagi, boleh angkat tangan? Yang hari ini kebetulan di sini dari Poso, ya, boleh bangkit berdiri. Beri kemuliaan bagi nama kita. Nanti kenalan waktu kita sama-sama fellowship. Oh, ada baby kamu lucu sekali, cantik sekali. Oke, ada lagi yang dari luar kota tempat ini. Karena hari ini pun ada teman-teman kita pergi ke luar kota. Ada lagi? Ya, boleh bangkit berdiri dari Semarang. Oh iya, ini Pak Andi juga sudah pulang dengan selamat karena 100 hamba Tuhan dari KPP sama-sama pergi ke Korea. Nah, hari ini ada juga yang pergi tapi bukan ke Korea. Ketua Kesan dari Kesan Timur, Pak Yonbeta ke Solo karena ada pernikahan keluarga. Wakil Ketua Kesan Barat juga Pak Yudi dan Ibu Dika ada tugas juga. Ada juga dari wakil dari Youth Kesan yang karena magang ya. Magang kalau nggak salah? Linda? Ya. Terus ada beberapa yang keluar kota, jadi tertukeran ya. Ini banyak yang pergi, tapi banyak yang datang, jadi kita punya banyak teman. Amin. Amin ya. Pagi hari ini tema kita adalah hakim bumi. Apa itu hakim bumi? Ada yang pernah dengar hakim bumi? Kalau di Indonesia kita mendengar Isa bin Maryam ketika orang berseru berdoa berkata tunjukkan kami jalan yang lurus, sirotol mustaqim, dikatakan ada hakim yang adil yang menghakimi orang hidup dan mati. Siapa hakim yang adil? Yesus Kristus. Di Indonesia sangat populer orang berkata hakim yang adil, tapi di Korea populer kata hakim bumi. Mana yang lebih tarbiyah? Hakim adil atau hakim bumi? Dan di Korea terjadi kebangunan rohani di era 70-80-an, sempat terjadi penurunan. Hampir semua gereja yang kita pergi, anak-anak mudanya hilang dari gereja. Ada yang pergi lebih sibuk untuk kuliah di luar negeri. Ada yang memang pergi peladang misi. Hampir setiap gereja, bahkan hampir semua gereja yang kami datangi kemarin mengutus orang-orang mudanya ke Afrika, ke Nigeria, ke Afghanistan, ke Asia Mutaya, kemana-mana negara-negara yang beriman Yesus. Jadi anak muda yang minta pergi, anak muda yang gak sungguh-sungguh juga sibuk. Bahkan banyak juga yang sibuk dirawat, bukan karena sakit, operasi plastik. Jadi operasi sampai tulang pipi pun dikikis. Karena orang Korea punya kecenderungan wajah pipinya lebar, sampai tulang pipi pun dikikis. Maka rentan sekali kalau jatuh bisa saja kena tipis. Tapi rata-rata saya lihat di gereja tidak seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak operasi, yang belum kenal Tuhan, rata-rata yang operasi plastik. Hadiah untuk 17 tahun perayaan itu minta sama orang tua operasi plastik. Kebanyakan buru-buru pabrik bahkan yang bersaing dengan para pekerja dari Indonesia. Pekerja Indonesia kumpulkan uang untuk kirim pulang ke Indonesia untuk keluarga. Kalau pekerja-pekerja Korea mereka tabung uang untuk operasi plastik karena menurut mereka ini investasi. Karena kalau mendapatkan suami, dan biasanya laki-laki kelirunya kalau belum di dalam Tuhan, yang dilihat bukannya roh jiwa tubuh, tapi tubuhnya dulu. Wah, seperti gitar. Terus jiwanya yang penting tidak sakit, kan nggak ada yang mau dengan yang sakit jiwa. Ya. Baru rohnya anak juga bisa mungkin bertumbuh, walaupun sama-sama nggak kenal Tuhan. Yang terjadi, mereka untuk investasi. Satu hamba Tuhan kasih tahu sama saya, Pak Afan perhatikan, kamu lihatin kalau perempuan-perempuan Korea yang ibu-ibu muda cantik-cantik. Di sini saya lihat ibu-ibu muda di sini yang gendong-gendong bayi. Sudah berapa gendong bayi? 1, 2, berapa kali? 3, 4. Cantik-cantik.
Saudara lihat. Kalau nggak percaya tanya sama suami masing-masing. Tapi saya tanya, di sini cantik-cantik jelas. Hidung pas, kalau hidung yang panjang sekali begitu ya. Matanya biru, itu golongan tertentu di barat sana. Tapi di timur banyak yang hidungnya mancungnya ke dalam kan. Dan saya lihat yang generasi yang sudah lebih sepuh, kebanyakan mancung ke dalam dan matanya seperti celengan gitu katanya. Gak ada lipetan, saudara. Kalau saya buka kacamata, saudara mulai perhatikan mata saya pun gak ada lipetannya. Dan saya kesana bukan operasi lipetan mata, buktinya pulang masih ada lipetannya. Tapi ternyata ibu-ibu yang bawa bayi-bayi itu cantik-cantik. Ini harus saudara-saudara iseng ya. Perhatikan anak-anaknya didorong kan. Beda lah sama ibunya. Ibunya matanya bagus gitu ya, kayak bintang film ini, tapi anaknya sedikit sekali dan lain sebagainya. Dan di koran saya pernah baca satu ketika ada satu istri dicerai suaminya marah-marah. Kenapa? Karena begitu lahir anaknya tidak seperti pabriknya. Rupanya pabriknya di-upgrade. Itu yang terjadi karena manusia tidak mengutamakan apa yang sesungguhnya dipandang penting oleh Tuhan, akan merubah apa yang sudah Tuhan menurut Tuhan baik. Coba lihat satu dengan yang lain, katakan sungguh amat baik, katakan Anda sungguh amat baik. Panjenengan apa panjenengan? Sungguh amat baik. Amin. Tuhan senang lihat kita. Karena Tuhan senang, kita mau terima anugerah daripada Tuhan. Ya, anugerah daripada Tuhan. Ada beberapa area kita tinggalkan dulu hati bumbinya. Ini kalau saudara lihat, ini saya dengan Pak Lambert, Gembala Purwokerto. Memang sengaja pakai yang diutamakan saja, yang penting dilihat ini foto-foto bendera banyak. Kira-kira ini foto apa? Caleg, bukan caleg. Capres apa lagi nggak sudah? Kita apa kira-kira? Ya? Luiras? Korban perang? Hampir nyaris betul korban perang, yaitu korban peperangan rohani. Museum martir. Jadi ada museum martir, di mana orang Korea sangat menghargai martir-martir, dipasang wajahnya, meninggalkan peristiwa apa, fotonya, mengembalakan di mana, atau meninggal di mana, kalau mereka baru menerima Yesus. Kenapa? Karena ketika Korea mengalami perang dunia, semua kita merasakan, kita memang belum lahir, tapi kita tahu Indonesia itu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Hampir semua negara-negara berkembang, dunia ketiga, kenapa sebetulnya ketiga, kenapa berkembang? Karena tak lambat maju, karena dijajah terlebih dulu oleh negara-negara maju yang membangun negara mereka dengan menguras hal-hal yang ada, hasil-hasil bumi yang ada dari negara-negara dunia ketiga, baik di Amerika Latin, di Afrika, dan terutama di Asia. Dan ketika Korea ini beres dari perjuangan kepada penjajahan tahun 50, mereka mulai mengalami masalah lagi apa? Perang saudara, di mana Amerika pun turun ke sana karena ada bahaya laten komunis. Dan ternyata sungguh Korea Utara menjadi komunis, dan tentara komunis ini ingin menguasai seluruh negeri. Rasanya Korea Selatan pun sebetulnya ingin satu, ingin menguasai semua, dan mereka sedang berdoa buat Korea Utara, tapi bukan dengan cara membangun reaktor nuklir, bukan dengan membangun misil-misil atau alat-alat alutsista ya sebenarnya, sama Pak Tadi alutsista. Tapi ternyata Korea Selatan dengan doa, Korea Utara terus dengan paham komunis mereka. Sejak tahun 50 ketika mereka menyebut ini foto orang-orang yang disiksa, dibunuh, dihabisi keluarganya. Sampai museum martir ini kita lihat. Dari situ saya mulai mengerti tentang Korea ini. Ini gambarnya mungkin kurang terang, kalau boleh lampunya dimatikan di sini. Ini rombongan kapal yang membawa orang-orang barat. Mereka datang ke Korea untuk berdagang, tetapi di dalam kapal-kapal ini ada para misionaris. Nah, para misionaris yang datang ini, ketika itu Korea begitu tertutup dan mereka terus-menerus ke abad 18 dengan Jepang ini mengalami penjajahan juga dengan Jepang, sangat lama dijajah oleh Jepang. Dan kita tahu Jepang begitu, Korea begitu kesalnya sama Jepang. Kalau kita pergi ke Korea, Volvo ada, Mercedes-Benz ada, VW di mana-mana. Tapi mobil Jepang sangat langka. Mereka tidak suka pakai produk-produk Jepang. Ini yang terjadi, mungkin itu bukan dari masa lalu, tapi membuat jadi cinta negeri. Dan para misionaris yang itu turun ke sini langsung diancam untuk dibunuh, dan benar dibunuh di gorong leher. Tetapi uniknya misionaris-misionaris ini bawa kitab suci
yang merupakan terjemahan untuk ke bahasa Korea dari bahasa Cina, karena mereka misionaris barat yang datangnya dari Cina. Tapi ternyata belum lengkap Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian baru pun baru Injil, mungkin baru Matius, ada yang Matius, Markus, ada yang Lukas saja, ada yang mana saja. Dan ternyata ketika mereka dibunuh, kepala pemimpin rombongan yang membunuh ini, orang Korea ini, ambil Alkitab ini, sobek-sobek, dan untuk menunjukkan kemenangan mereka ditempel di lembar-lembar kitab suci. Dan rumah ini menjadi gereja pertama di Korea, kemudian menjadi sekolah teologi pertama di Korea karena darah dari para nabi. Dan komandan yang memegang jadi pendeta pertama di Korea, kayak Paulus kisahnya. Dan penjajahan yang luar biasa, begitu juga serangan dari komunisme dari Korea Utara, membuat orang Korea Selatan yang begitu menderita mengucap syukur sama Tuhan dengan berbagai hal, salah satunya eri. Eri itu gabungan antara integritas dengan cinta negeri. Ada orang-orang cinta kepada negerinya, fanatik kepada bangsanya, tetapi belum tentu memiliki integritas, curang, pokoknya sikat orang lain yang penting negerinya, golongannya, pokoknya mungkin juga kepercayaannya yang menang, yang dianggap bisa menguntungkan. Tetapi kalau integritas ini berkaitan dengan harta, jadi tidak terikat dengan uang, cinta akan uang, akan segala kejahatan. Tidak berkaitan dengan tahta, Lucifer yang meninggalkan diri untuk dia di tahta, kesombongan. Tidak juga dengan seksualitas, dulu katakannya harta, tahta, wanita. Tapi ternyata sekarang ada juga orang jatuh karena pria, entah kayak perempuan yang jatuh, entah karena homoseksual dan lain sebagainya. Maka harta, tahta, seksualitas plus cinta negeri. Itu yang membuat mereka mengirim misionaris setiap tahun puluhan ribu orang. Puluhan, bukan puluhan, tapi puluhan ribu orang pergi kemana-mana. Meskipun itu ada yang short term. Short term ini artinya pergi hanya sesaat. Misalnya lulus kuliah, mereka bukan berlomba cari kerja di perusahaan mana yang multinasional, bukan cari tempat di mana yang gampang ngajak harinya, kerja di mana yang gajinya besar, tetapi beberapa orang yang dari gereja-gereja ini langsung daftar ke ladang misi. Ada yang minta 3 tahun, ada yang minta 4 tahun, ada yang minta 5 tahun, pergi ke ladang misi. Kemarin saya ketemu beberapa penerjemahnya orang-orang yang melayani di Palembang, di Medan, di mana, tapi melayani hanya 4-5 tahun. 4 dan 5 tahun, ketika mereka pulang, mereka bekerja, ada di LG, ada yang di UJ, di Kia, di Samsung, di mana-mana. Ternyata mereka membalap orang-orang lain yang teman kuliahnya, yang sama-sama lulus, tapi mungkin belum sungguh-sungguh atau bukan Kristen, sehingga tidak punya hati untuk ke ladang misi atau apapun alasannya, yang pulang dari ladang misi, begitu masuk di pekerjaan, rakyat itu kayak rokok. Memang janji Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Dari melihat pengalaman-pengalaman orang berlomba-lomba untuk ke ladang misi, karena mereka bilang bukan karena pangkatnya tinggi, gajinya besar, fasilitasnya baik, tapi karena mereka merasa bahwa anak-anak Tuhan benar-benar menjadi pemimpin. Dari situ mereka mempengaruhi. Dasarnya mereka cinta akan negeri, cinta akan Tuhan, dan memiliki integritas. Ini yang terjadi ketika kita lihat, luar biasa sekali. Nah, ini dijelaskan, ini dulu di Palembang 3 tahun. Bahasa Indonesia lancar. Dan yang kami kaget, ketika kami rombongan di bandara mau pulang saat-saat terakhir, ada 2 perempuan. Kita perhatikan, dioperasi atau tidak gitu ya. Tapi kemudian 2 ini orang ini duduk menghampiri Pak Handoko, gembala dan bilang, "Kan Handoko pakai bahasa Indonesia." Pak Handoko kan gembala kan pendeta, diinjilin sama 2 orang ini. Dan ketika diinjilin, Pak Handoko senang, "Wah, puji Tuhan, kalian sungguh-sungguh ya buat Tuhan, nama Yesus dimuliakan." Oh, nama Yehova gitu. Dikeluarin buku bahasa Indonesia, Sedarlah dan Menara Pengawal. Kita tahu dari mana? Dari kebaktian di bawah ini. Pak Handoko langsung panggil saya, Pak Afan, bukan mantan. Bukan mantan, saya simpatisan, saya memang ada kitab sucinya sampai sekarang. Coba ngobrol sama mereka. Saya ngobrol sama mereka. Kalian tinggal di Indonesia? Oh tidak. Kalian mau berangkat ke Indonesia? Oh tidak. Kalian mau kemana? Kami memang di sini saja. Saya sebutkan beberapa kode etik yang ada di saksi, sehingga dia terbuka. Dia pikir saya juga saksi. Jadi dia bilang, kami mengutus berdua-dua, selalu berdua-dua, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, pakaiannya rapi, wajah semuanya rapi, sehingga orang pengen mungkin difoto. Ada juga yang pengen foto dulu. Orang Indonesia pakai mobil foto. Ternyata dia pergi ke bandara yang berbahasa Jepang, duduk di dekat Japan Airlines. Yang berbahasa Mandarin cari Cathay Pacific atau China Airlines. Yang berbahasa Indonesia di daerah Garuda
KLM orang-orang Korea yang di sebelah Belanda, mereka duduk, dan orang-orang Indonesia yang mau pulang, orang-orang Belanda yang mau kembali ke negerinya, orang-orang Jepang yang mau ke Tokyo, mereka deketin dan mereka injili, dan mereka tidak pernah ke luar negeri, tapi setiap hari ke bandara, bukan karyawan ground crew, tetapi mereka menginjil dari versi mereka. Saya bilang ini kalau kekristenan seperti ini, dahsyat, gak heran gedung bawah ini disewa. Dan mereka ingin tukar sama kita di atas. Cepat-cepat ngomongin tempat ini. Kalau mereka bilang kami lebih penuh, kami lebih wajar pada tempat di atas. Di bawah kita tahu tidak begitu. Kebaktiannya bukan kebaktian perhimpunannya mereka saksi. Apapun latar agama di sana, tidak ada larangan dan mereka bertumbuh subur. Tidak ada Kristen bertumbuh, yang lain pun bertumbuh. Korea itu kalau dia tanahnya berpasir, gersang bikin penghijauan di mana-mana. Yang belum bertumbuh ditutup terpal, digantungin pemberat supaya tidak kena hujan dan longsor. Jadi beberapa teman bilang kita juga harus belajar kalau daerah-daerah yang gampang longsor harus ditutup terpal, yang tebal dikasih pemberat sampai terus dibikin subur dulu dari bawah. Sehingga mulai terjadi pembangunan. Teman saya pas ibu saya bilang, "Oh, kamu mau ke Korea sama Jepang pasti lebih bagus Jepang." Oh iya, segala lebih baik, bukan alamnya juga. Memang begitu dia, mereka dibuat seperti Israel. Israel memperluas wilayah dan setiap wilayah yang diperluas mereka bikin pengairan, bikin selam-selam di dalam air, di dalam tanah. Buat surat ini juga Korea lakukan. Dan salah satu gembala di KPB yang besar, namanya Pak Gunawan. Dan Pak Rudin ini tinggi besar dijajarkan dengan semangka yang rata-rata lebih besar dari kepala Pak Budi. Hasilnya jadi begitu besar. Saya lagi jadi taruh sini semangka-semangka yang bentuknya kotak, karena begitu dari kecil ditempatkan di kotak dan ketika tumbuh akhirnya bentuknya jadi kotak, potongnya gampang. Jadi bukan cuma wajah saja yang direkayasa, buah pun direkayasa, luar biasa. Ini saya ada kesempatan ke Nami Island. Ada yang tahu Nami Island itu tempat apa? Ya, tempat syutingnya Winter Sonata. Tempat syutingnya Winter Sonata jadi sangat berat. Padahal pulaunya aduh gak ada apa-apa dengan Samosir. Kita negeri kita aja lebih indah, lebih kaya, lebih hebat, tapi mereka mengekspos luar biasa, masuknya mahal, seolah-olah harus pakai paspor. Orang-orang dari barat sana datang dan bangga pergi ke Nami Island. Yang isinya cuma ya kebun binatang kecil bukan, kumpulan barang aneh-aneh tidak, taman mini Indonesia tidak bukan, seperti pasar seni, pokoknya campuran. Tapi ada satu daerah yang dipakai syuting pada Winter Sonata. Ini salah satu penggemar K-pop yang divaksin. Saya lupa ada buku bahasa Korea mungkin dia bisa baca kalau mau baca. Nah ini namanya Nami Island. Nah ini salah satunya gembala Samarinda suami istri sedang berfoto di daerah yang daerah syuting tersebut. Ya. Pak Agus Kendasa dan Ibu Imelda. Tahu siapa ini? Orang tuanya Linda. Ini agak gelap. Setiap orang kalau coret-coret di sini, saya tulis di sini MBC Yogyakarta. Kalau di grup mungkin bisa lihat ya, di sini mungkin karena settingnya agak gelap. Ini gereja terbesar dengan jemaat 800.000. Berapa jemaatnya? 800.000. 8 tempat dia. Begitu masuk ke dalam, lebih banyak kapasitas kursinya daripada stadion sepak bola. Saya pikir ini gimana konsentrasinya lihat pembicara begitu kecil, begitu giant screen di mana-mana. Ini gerejanya Yogicho, Yoyo Full Gospel. Alirannya aliran gereja sedang jemaat Allah, Assembly of God. Tetapi gereja-gereja yang kami pergi sekitar 6 gereja, semuanya gereja Presbyterian. Presbyterian itu dilihat seperti GKI, seperti GKJ, yang kursinya pakai kayu semua. Tapi yang unik, nyanyinya tidak lagi pakai buku hidung jemaat atau yang misalnya pakai hymn kayak orang-orang di barat, tapi sudah pakai lagu-lagu klasik, pakai LCD, dan ternyata selalu ada chord sebelum firman Tuhan, chordnya nyanyi, tetapi full band, tetapi singernya tetap aja kayak gereja kita. Dan ketika mari kita berdoa, bahasa rohnya keras sekali. Ini gereja Protestan yang di Indonesia gereja Protestan setahu kita tidak pakai full band. Mungkin ada kebaktian kaum muda yang begitu, dan sama sekali biasanya tidak berbahasa roh. Ini bahasa roh sampai waduh, kuping kita saya keras sekali mereka berbahasa.
Jadi lawatan Tuhan di sana untuk sulit itu lagi membedakan ini gereja mana dari mana. Kesatuan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Tahu balanya Joy Gospel siapa tadi? Pendeta yang hijau, yang ini bukan pendeta yang hijau. Wajahnya mirip waktu mau difoto dia. Ya saya mirip sama yang hijau, yang langsung sama foto. Karena rambut saya seperti ini. Ya, ini namanya cangloning istilah. Kalau pendeta itu moksa, karena hormat moksani. Yesus itu Yesu, karena hormat Yesus nih. Bapa itu Hananim atau Boji. Roh Kudus itu Songyong Nim. Nim itu hormat, Songyong itu roh. Buku Songyong cek Alkitab. Nah kalau cangloning ini elders diaken. Seperti kita koordinator. Seperti Pak Ade, Pak Judi, siapa yang web teman-teman yang koordinator. Saudara tadi, yang saya mau tunjukkan adalah ini kota Jalan Taman di Solo, tapi belum begitu megah terlihat, begitu dekat. Jadi di dalam kota, kalau di kota-kota besar di barat sana, di New York, di mana begitu, kota begitu gedung Jakarta, tapi khusus bagian tidak itu. Ini Pak Gusi akan datang tanggal 26 Juni ini, hari Kamis depan di sekretariat. Kita ada kelompok sel gabungan. Jadi kelompok sel khusus minggu depan bergabung di hari Kamis. Ya. Pak Gusi tiba di Korea karena melayani gereja Korea, yang pendetanya orang Korea pernah melayani Indonesia, tapi jemaatnya mayoritas orang-orang Indonesia. Jadi dia akan lebih dulu di sana. Nah ini saudara tahu ya, ini saya sangat menghargai pahlawan-pahlawan mereka. Ini panglima pahlawan di Korea. Ini gunung yang tadi, ini jalan anak-anak kecil mandi-mandi di sini, tapi nggak seperti di bundaran HI, nggak tertib. Tapi di sana ada kemah untuk ganti baju dan lain sebagainya untuk menikmati kota. Nah, Bapak Ibu, pernah dengar saya alerginya apa? Ayam. Tapi sekitar tahun 90-an kan saya sekitar 96, 97 sampai 2000 tinggal di rumah keluarga hamba Tuhan Korea di Jakarta. Dan setiap hari makannya kimchi. Kimchi itu sawit putih yang dikasih cabai tapi difermentasi. Tujuannya bikin kimchi supaya waktu musim dingin tetap bisa makan sayur. Zamannya belum ada listrik, belum ada lemari es, perkebunan semuanya tertutup salju, mereka simpan kumpulkan sayur-sayuran, dibikin acar sehingga bisa disimpan. Dan setiap hari makan ini perut tidak masalah karena punya fungsi seperti orang makan Yakult, makan Vitacam itu, dia malah bagus untuk pencernaan. Waktu saya tinggal dengan hamba Tuhan suami istri orang Korea di Jakarta selama 3 tahun, setiap hari ada kimchi, setiap hari makannya ada nori, rumput laut, dibungkus nasinya, jarang makan daging. Ya banyak dananya untuk pelayanan. Tapi kalau habis KKR, capek, lelah, kita diajak dulu di Jakarta makan samgyetang. Sam itu jimsam itu ginseng. Jadi ayam ini perutnya isinya nasi campur ketan, ginseng, ramuan-ramuan macam-macam di dalamnya. Yang kalau orang habis melahirkan makan ini langsung bisa berdiri. Nah, ini ketika ini disajikan kepada 100 orang peserta dari Indonesia, bisa bayangkan pagi-pagi jam berapa mereka, dan mereka sajikan kepada kita. Saya teringat dulu tahun 96 kali terakhir ini satu porsi 100.000 rupiah sebelum dolar naik seperti sekarang, sebelum krisis. Jadi itu sangat berharga ya. Maka saya tertarik, saya mulai cicip. Tapi tambah enak saya habisin. Begitu tuntas, saya lupa angka 11 kembali ke baris. Doakan lagi, kasih obat lagi. Bapak Ibu kalau begitu daripada tidak cicip apa-apa, cuma saya lagi cicipan. Boleh kan teman yang tadi saya, Pak Ade dari Sobat Judo, tolong dibagi setiap jenis 2 per orang. Ini ginseng, ya. Tapi saudara kalau langsung punya ginseng nggak bakal tahan, tapi badan jadi segar. Tapi ginseng ini bisa dibikin jadi permen. Ini permen ternahar yang pernah saya beli, ya. Tapi kita cicip bagi seorang ambil 2. Maksud saya satu jenis satu, kayak ini satu jenis masih ketemu ya. Kalau berarti nggak tuh kayak berkat yang di depan, yang di belakang kan satu-satu. Tapi yang nanti ketemu sana. Sambil dibagi saya cerita ya.
Khusus pemimpin besar jangan dikasih, asistennya jangan dikasih. Pemimpin besar jangan dikasih, asistennya jangan dikasih. Tapi kalau terlanjur ambil sendiri, apa boleh buat? Baris tengah tetap dikasih. Jadi mereka ini kalau kasih undangan, begitu kami datang, kami tiba jam 8 pagi, urusan di bandara cukup lama, langsung dibawa ke satu tempat gereja yang tadi Yoidogo Gospel. Dari situ dibawa lagi ke gereja satunya yang dekat dari situ, yang jumlahnya juga sangat besar. Dan kami dibawa ke ruang makan. Di situ makan, setiap orang makan. Bahkan orang luar, jemaat mau datang ke situ makan boleh. Tapi kalau jemaat atau orang luar datang makan, ambil kuponnya dibeli dengan harga murah. Contoh di sini, kalau makan di sini yang normal berapa ya seporsi? Makan umum yang jangan terlalu kucing ya, yang harimau bikin apa makan apa misalnya? 10.000, kasih berapa? 10.000 bukan? Nah, 10.000 kalau di sini, yang pakai kuponnya hanya dikasih bayar untuk 5.000 saja, jadi setengah harga. Banyak orang datang makan di gereja, dan kami makan. Setiap kali makan itu disediakan ada kuah, ada daging, ada sayur, begitu. Tapi yang istimewa, begitu sampai di gereja yang menampung kami, gereja ini menampung 100 orang dari Indonesia. Setelah kita kalkulasi, lihat harga bahan bakar, rupanya ada orang yang dari Seoul mau pergi ke Incheon bandara, naik taksi, itu keluar uang 180.000 won, tulisannya won. Dikalkulasi ke Indonesia 2 juta rupiah. Karena bahan bakar Indonesia kan disubsidi. Jadi dengan bis yang bolak-balik mau 100 orang, 2 bis tambah 1 mobil lagi seperti Alphard tapi Korea punya gede atau apa tidak besar juga. Kemudian kami tinggal makan, minum, snack segala macam, semuanya kita nikmati, tempat tinggal. Gereja tersebut mengeluarkan biaya sekitar 600 juta rupiah untuk mensupport kita ya. Betapa bersyukurnya kita bisa berangkat. Ya memang untuk tiket pesawat dicover oleh majelis pusat. Ada bagian-bagian kita bisa dan lain sebagainya. Tetapi istimewanya kita dikasih tahu orang Korea yang mewah makannya, yang berkuah, yang kaya, itu kalau makanan selalu banyak tulisnya, dan yang paling banyak adalah sayur. Orang kita mungkin pesen apa? Ayam goreng, kemudian misalnya kodok goreng, atau bistik udang, atau apa, baru tumis kangkung misalnya gitu. Tapi kalau di Korea, sayurnya lebih banyak. Sehingga waktu kita antri, saya ngitung 17 macam. Rasanya kondangan kalau digabung sama pinggiran baru 17. Kalau prasmanannya nggak sampai 17. Saya ngitung 17 ke sana. Ayahnya Linda sama ibunya duluan dari saya. Ibunya bilang ke suaminya, karena suaminya udah selesai, Pak, jangan ambil banyak-banyak Pak, karena nanti ke sana orang timbun 17 macam. Nah sayur itu macam-macam, tidak satu pun yang ditulis. Mereka masak tanpa minyak. Saya sampai sana lihat orang Korea gak ada yang gitu, anak sekolah gak ada yang gitu. Kita mendatangkan kita dari Indonesia, begini. Dan gak heran setelah sampai ujung itu piring ini. Tapi kan sayur gitu, kita pembenarannya sayur ya, dagingnya juga ada, babi, ayam, apa, sayur. Setelah kita semua dari makan, dan yang klien-klien dari Korea, dari 17 mereka paling ambil 7 atau 5. Kita 8 hari begitu terus. Ya. Sekarang kita ibadah pakai kabel. Ini Pak Royce, suami dari Ibu Bonita. Ibu Bonita ini cuma kita dulu di Pak karena ini suaminya baru juga. Ini Pak Albert dari Tokyo, tempatnya Ibu Anak, orang tuanya Mista di Tokyo. Ini Pak Ayub KPK, sudah kenal Pak Ayub KPK? Dia sekarang DPJ di Kupang. Kita sama-sama. Ini Pak Iwan Manik. Ini Pak Ohan. Ini kalau saya sebutin salah juga saudara nggak tahu. Tapi ini belakang mereka masih ada yang belum pada pakai. Tapi rata-rata kita dikasih alat penerjemah, dan di paling pojok yang pada bisa bahasa Indonesia mereka terjemahkan langsung. Sehingga kita dengan satu alat 2 set untuk dengar. Sehingga kita bisa dengar terus-menerus apa yang disampaikan.
termasuk waktu nyanyi. Yang terjemahan dulu bahasa Indonesia. Nyanyi juga. Waduh, ini agak berat sekali. Cuma satu yang tidak terjemahkan, rasa roh. Bapak Ibu, satu oma duduk di sebelah saya. Waktu saya ibadah duduk di sebelah saya. Ini setelah saya ibadah, saya dipoto. Ini istrinya Pak Sartono, Ketua Majelis Besar. Ini istrinya Pak Tony Suwardi, ini Pak Tony Suwardi. Kalau saudara doakan terus Majelis Pusat kita, ini Ketua 2 Pak Tony Suwardi. Ini istrinya Pak Hens Indun, Pak Hens Gembala Kupang, Ketua Regional. Yang Ketua Regional Majelis Pusat, Sekretaris Regional, Sekretaris Majelis Pusat dikasih kesempatan bahwa istri karena suami ditanggung secara Majelis Pusat. Nah, oma ini duduk di sebelah saya. Waktu kebaktian, dia saudarakan kacang mente sama saya. Karena sebelah saya Pak Sony Pilomo, ketemu Pak Tony tanya, kasih tahu saya, Pak, lihat sebelah itu oma. Pas saya lihat, oma ini lagi buka kacang mente, kasih sama temannya oma juga makan dua. Oma yang satu kakinya diangkat. Bikin uang kebaktian itu. Saya pikir, wah, bikin uang kebaktian itu. Kalau gerejanya besar, mungkin nggak kelihatan dari depan, susah. Itu dia kasih saya. Kita Bapak Indonesia 100 orang di depan untuk nyanyi kok. Saya bilang, enggak, saya mau nyanyi. Ya saya taruh dulu atas tisu, saya pergi ke sana. Pas kembali lagi, Mas Adi bilang, jangan dimakan Pak. Iya lagi paket. Bukan ingat kan cerita Silver Queen. Tahu ya? Kalau Mas Silver Queen dibilang, kacangnya nggak bisa dimakan. Jangan bekas dia kan. Saya pikir galah. Dari wajahnya nggak ada operasi. Saya duduk di situ, dia buka tas. Saudara Tuhan ini, di Korea ini kita semua kering, tidak basah, ngerti ya? Pakai tisu terus-terus. Bisa lecet. Tapi saya bawa tisu basah. Gak nyangka semuanya sedemikian keringnya, tisu basah saya manis. Saya coba dalam hati Tuhan, pulang dari sini, kali sih kesempatan ke supermarket, saya mau beli tisu basah. Oh my ini, keluarkan satu pack tisu basah. Saya nggak bawa ke mobil. Ya, so, dikasih sama saya. Gak usah. Kalau saya nggak ngomong sama dia kan, tapi dalam hati, oh Tuhan jawab, saya terima. Dia lengkap saya minta. Terus dia udah kasih gitu, dia keluarin lagi. Kali ini dia keluarin cermin. Saya bilang suruh ngaca kan, dia kasih cermin. Udah gitu keluarin kamu besar, kasih saya. Saya nggak ada kaki, saya buka tisu basah saya sedikit, sudah separuh tapi nggak bekas. Karena yang sudah bekas masih dibuang, masih masukkan lagi. Saya kasih sama dia. Terus dia kasih pizza ois. Dia bilang mau sami. Dia bilang untuk samonin. Samonin itu artinya istri pendeta. Itu istri saya. Oh, ya masa saya pakai kan saudara. Terus dia keluarin lagi buat ini. Terus dia pakai ini. Kalau saya sampai Pak Sore itu nggak tahu lagi pakai. Saya dipakai. Dalam hati saya bilang, ini peristiwa gak rasa berulang-ulang ini. Ternyata bukan dia kasih. Dia bilang anak dia mirip sama saya pergi misionari sudah 4 tahun. Kasih lagi barang lain, kasih barang lain. Selesai yang lain pada bilang, Fon, kamu pakai ilmu apa kamu gendam? Kenapa kasih segala macam? Saya dikasih macam-macam barang. Ini yang lain-lain ini pada bilang, kamu ngomong apa aja? Ya bahasa paling potong-potongnya sama si nanti saya ngomong sama dia. Tapi dari permohonan potong-potong itu nggak perlu minta dong, ada ya. Insan dong nama pasar. Terlepas dari ini semua, ada beberapa yang lain bilang, bagi kita dong pakai si bagi. Nanti kalau itu kan lagi saya dong. Ada yang dalam tanda petik, teman-teman yang bilang ini pada tanganku, ini tanda tanganmu. Bisa timbul diri hati. Balik ke firman Tuhan. Ya, sudah cukup icebreaker-nya. Mazmur 94 ayat 1 sampai 23 ayat banyak, tapi supaya kita bisa punya pengertian, kita akan coba baca. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat tengah. Boleh ya? Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, ampilah. Judul khotbah kita apa, Bapak Ibu? Hakim Bumi. Ayat 2 tolong dibaca, 2, 3. Kalau lagu di sini lihat di Alkitabnya yang masing-masing pegang, itu Hakim Bumi juga bukan? Ya? Hakim Bumi. Tadi waktu banyak Hakim Bumi pernah dengar rasanya enggak? Pernah baca rasanya enggak? Berarti memang belum baca Alkitab Kejadian sebelum kita Hakim Bumi. Ayat 3. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Ayat 5 bagian saya. Umatmu ya Tuhan mereka perlukan dan milikmu sendiri mereka tindas.
melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Ayat 9. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lembah untuk orang fasik. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang lurus hati. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan menyenangkan jiwaku. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik dalam orang yang tidak bersalah. Sama-sama, ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Banyak orang punya favorit Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ada yang favoritnya Mazmur pasal 1. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi ini orang-orang di Korea punya ayat favorit ini Mazmur 94. Maka tadi ada istilah apa? Hakim bumi. Hakim bumi ternyata ditulis di sini. Mari coba kita renungkan Bapak Ibu. Apa yang kita perlu renungkan? Karena firman Tuhan katakan siapa orang yang berhasil yang membaca firman Tuhan siang dan malam. Amin? Bukan. Bukan baca firman Tuhan siang dan malam, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau baca firman Tuhan siang, pagi, malam, sore, bangkrut. Kenapa? Nggak akan kerja. Baca terus. Tapi merenungkan artinya saat itu baca. Hari ini satu dunia baca apa? Saudara tadi pergi satu dulu apa belum? Nanti satu dulu bareng-bareng kan di gereja. Ya udah, nggak usah masak, kita makan di luar aja. Itu makan di rumah, makan rohani di sini. Nah, begitu kita dapat firman Tuhan pagi hari saat itu, misalnya Senin, Selasa, Rabu, saudara pagi-pagi baca firman. Sepanjang hari renungkan. Kalau hari itu firman yang berkata oleh bilir-bilirnya kamu menjadi sembuh. Saya sudah dengar firman itu sejak lama, saya sudah ngomong firman itu sejak lama, tapi tahun-tahun firman itu sepanjang hari saya renungkan. Oleh bilir-bilirnya saya sembuh, oleh bilir-bilirnya saya sembuh. Yang saya renungkan setiap hari ini, nyata sakit jantung saya sembuh tahun 94. Tetapi sinusitis saya dari umur 4 tahun sampai saya umur 46 masih terus ingusan, anak ingusan. Setelah saya renungkan masih cuma jantung yang Tuhan sembuhkan. Singkat cerita, sinusitis saya sembuh. Makan ayam itu pun melelahnya sebentar, pulih lagi. Kemarin saya nggak mau terima telepon, nggak mau ketemu orang, keadaannya dari Surabaya tanya, gimana kabarnya, bisa cerita nggak soal Korea? Saya bilang saya tiap ngomong banget, saya mau save dulu buat hari Minggu, ketemu Bapak Ibu bisa cakap-cakap. Karena kemarin saya sakit, batuk pilek dan lain sebagainya. Yang terjadi, setelah direnungkan sepanjang hari, muncul Tuhan bilang ada yang instan disembuhkan. Pernah baca Alkitab orang disembuhkan instan? Jelas. Lumpuh berdiri, buta melihat, bisu berkata-kata, mati pun hidup kembali. Tapi di Alkitab ada yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam tersebut. Orang buta ditopangin tangan matanya sama Tuhan Yesus. Begitu dilihat, orang-orang ini hanya seperti pohon-pohon saja. Pernah baca ayatnya? Kemudian apa yang Yesus lakukan? Tumpangin tangan lagi. Nah, kalau begitu ada proses saya katakan. Saya bilang, Tuhan, saya tumpangin tangan tiap kali dulu saya. Hasilnya sembuh. Nah, ada area lain. Mungkin saudara dapat firman Tuhan hari itu tentang apa? Tentang mengucap syukur dalam segala hal. Begitu direnungkan tiap hari, setiap kali ada peristiwa yang buruk, yang tadinya kita sungut-sungut, yang tadinya misu-misu, berubah menjadi ucapan syukur. Karena kita sedang merenungkan ini. Nanti setiap hari kita renungkan, hidup kita pasti berhasil. Amin. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Kalau cuma amin saja tidak ada ayatnya. Yesus kaya menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya, ada lagunya. Kalau kaya rela jadi miskin
supaya aku jadi kaya. Nah, kalau kita renungkan, ternyata kekayaan kita bukan karena apa macam-macam, karena Yesus bertukar tempat sama kita. Apapun kita terima, kita renungkan. Coba kita lihat kembali. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah contohnya apa saja? Jadi apa sifat Tuhan? Contohnya salah satu. Kasih, betul. Bahkan maha kasih. Dia langsung bicara gue kasih karena mengalami kasih Allah oleh orang tua ya. Mengalami dari lingkungan. Apalagi sifat Tuhan kita? Yang saudara tahu, maha apa lagi? Maha tahu, omniscience. Apalagi? Semakin jauh kita tahu sifat Tuhan kita, semakin kita mengalaminya. Maha hadir. Maka kemanapun kita pergi, gak usah takut. Mau kemana kita menjauhkan dari roh Tuhan? Di lembah dia ada, di ujung laut dia ada, dimanapun dia ada, karena dia maha besar, dia maha hadir. Apalagi sifat Tuhan yang kita tadi? Maha kuasa, omnipoten. Kita mungkin terbatas, tapi kita mengenal Tuhan yang maha kuasa, dia jadi backing kita. Gak ada yang mustahil. Nah, itu direnungkan setiap hari sifat-sifat Allah. Contohnya apa kan sifat Allah? Maha besar, maha hadir. Karena dia maha besar, gak ada batasnya, maka dia pasti maha hadir. Dia maha tahu. Kita gak buka hati pun, Tuhan ngerti. Tuhan membuka hatimu, sebelum dibuka pun dia mengerti apa isi hati kita. Apalagi maha bijaksana. Dia sangat bijaksana. Kita pikir Tuhan keliru, kita pikir Tuhan izinkan begitu, aduh kok Tuhan jahat sama kita. Tidak, pasti Tuhan punya rencana yang baik semua itu. Amin. Maha kasih tadi yang pertama disebutkan. Apalagi maha adil. Maha apa? Adil. Maha mulia. Ini tadi ada lebihnya. Kalau gitu pemimpin sel sama asisten boleh maju ke depan. Waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, lebihnya berapa bakal? 12 bakal. Ada berapa rasul? 12. Kalau pemimpin sel boleh bagi berdiri. Pemimpin sel yang hadir aja. Pemimpin sel bagi berdiri, sama asisten bagi berdiri. Pemimpin sel, asistennya mana? Oh Pak Adik asistennya tidak ada. Adik? Asisten perempuan. Ibu Wati maju juga. Ya nih, maju. Budiman maju, pemimpin sel maju sama asisten maju. Kristian mana? Saya dikasih termos, mari kita minum kopi sama-sama. Sifat Tuhan apa yang terakhir nih? Mahadil. Manusia mahadil nggak? Enggak. Pemimpin sel ini diajak minum kopi. Mari kita minum kopi sama-sama. Ini kopi Korea. Jangan diminum di sini. Nanti air panasnya di rumah. Jangan. Ini kopi Korea. Ini kopi Korea. Jangan bilang sama asisten yang tidak pindah. Karena mereka sudah ada bagian sendiri. Nah, mau lagi dapat hadiah? Oke, kita bagi lagi. Tadi maaf permainnya bisa beda, ini saya kasih bisa berbeda juga. Beda lagi. Oh, nggak kita saya kasih lagi, tenang aja. Ini yang sudah menjadi lelah, kontekin domba-domba. Cariin jiwa-jiwa. Ini bagilah sesama antar kalian buat anggota yang tidak hadir. Ini katanya tukang ngopi kasih lebihan. Adil nggak? Tuhan adil, saya adil nggak? Duduk lagi, kelamanan banget saya. Bapak Ibu, Mazmur 94 ini dimulai dari kata apa tadi? Ayat pertama. Apa katanya? Makanya kita perlu baca. Kalau bisa hafal meskipun nggak persis, kan kita bisa renungan sepanjang hari. Dikatakan apa? Apakah Allah kita adalah Allah pembalas? Ya. Apakah Allah kita Allah pembalas? Ya. Ya. Kenapa iya? Tertulis. Iman dasarnya firman. Kalau iman dasarnya perasaan bisa berubah-ubah. Iman dasarnya apa? Firman. Firman Allah tetap tidak pernah berubah. Dikatakan Mazmur 94 ayat 1. Mari baca lagi sama-sama. 2, 3. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Pertanyaan. Manusia boleh tidak membalas? Tidak. Balas budi, balas kebaikan, betul? Tapi yang seringkali kita ingin balas apa? Yang positif, yang negatif. Jujur semua ya, yang negatif.
Kapan biasanya manusia ingin membalas? Kalau menerima kebaikan belum tentu. Pinginnya berkati saya, berkati. Kita diantar-antar sama sopir yang usianya sudah 65, tapi tetap nyopir. Benar-benar lebih segar dari kita. Ngangkutin koper kuat. Tiap hari ginseng, bukan tiap hari doa. Pelayan Tuhan, pelayan gereja. Pagi-pagi dia sudah berdoa. Pulang, satu hamba Tuhan bilang, kita berkati yuk Bapak sopir ini. Seberapa saudara masih punya uang yang direlakan, berikan saja serelanya. Kumpul. Satu bis ini sekitar mungkin 40 orang. Terkumpullah kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1.300.000 atau 1.400.000 uang. Itu hari terakhir, jam 10 malam. Besoknya kita diantar mendarat, dijemput jam 6 harus sudah ada di bis. Kalau nggak terlambat ketinggalan. Karena tiap hari ada aja yang terlambat. Trademark dari kita yang mesti kita patahkan. Ternyata ketika dia datang di atas bis, dia bagi sama kita hadiah. Sabun cuci muka yang cukup besar. Sayang punya saya masukkan koper. Begitu sampai di X-ray, nggak boleh bawa benda saya di atas 100 mili kalau penerbangan internasional. Maka di bandara saya tinggalkan. Dikasih begitu, kita lihat ada harga uangnya. Kita kali jumlahnya. Waduh, dia dapat sedikit sekali. Tapi kemudian dia ngomong, kemarin tuh ada yang kasih saya jas dari sini suami istri, cuma saya lupa yang mana. Dia keluarin buat gift, dia kasih lagi. Sopir dikasih tips, dia belanjanya jam berapa ya? Jam 10 masih ngantor, kita di Bukit. Dia pulang lagi ke kota, kita tinggalnya di Bukit. Dia masih sebenarnya cari tempat yang 24 jam, dia belanja. Ya pun kalau Alfamart jual Garnier, jual yang buat cuci muka, nggak mungkin stoknya mungkin 100. Dia beli yang besar-besar, dia bagi semua kita. Dia beli lagi kado, dia bungkus lagi, dia kasih. Kita ngomong sama satu pendeta muda, oh Sani, kita kasih dia nggak usah kasih apa-apa. Oh di sini orang sini mau dikasih apa, pasti kasih balik. Kita semua diberkati Tuhan. Peristiwa Krismon tahun 98, mereka cepat pulihnya. Di Kompas memang ada liputannya. Dan benar sampai sekarang pun ibu-ibu ini datang ke bank pemerintah bawa perhiasan mereka serahkan ke negara tanpa diminta karena sudah biasa membalas kebaikan. Nah kita kapan biasa ingin membalas? Patahkan dalam Tuhan Yesus untuk yang negatif. Yang positif balas, yang negatif bawa kepada Tuhan. Amin. Waktu tidak bersalah tapi diperlakukan tidak adil, kita merasa dirugikan, maka kita ingin membalas. Bapak Ibu kalau naik sepeda motor atau naik mobil apapun, lewat lampu merah, lampunya sudah merah, motor yang di depan kita lewat, motor kedua lewat, kita juga mau buru-buru mengibadah kebaktian, kita juga lewat. Begitu kita lewat, kita ditilang. Terus apa yang kita sampaikan sama Pak Polisi? Yang pertama lewat, kita ditilang. Yang kedua lewat, tidak ditilang. Kita lewat, kita ditilang. Terus kita bilang, Pak yang depan aja dulu bukan ditilang, kok saya ditilang? Itu kalau polisinya bilang, saya tak suka saya sama dia. Kita memang salah, tapi orang lain menyebutkan dari kesalahan, kita jengkel. Saudara kalau dari perlakuan tidak adil, salah. Itu saudara kalau keadaan seperti itu, saudara salah. Salah. Tapi yang dua tadi tidak selewat, saudara gimana rasanya? Dia kok boleh? Nih para pemimpin sama asisten besar, kalian diperlakukan tidak adil, dapat kopi. Kok nggak nonton sama saya? Lu yang lain kok nggak bagian? Saya nggak usah deh. Tapi kalau mau nonton, bagi juga dong yang lain, Saya masakin, nanti kasih pipet. Karena kita miskin, kita bisa diperlakukan tidak adil. Seringkali orang kaya lebih dihormati, betul? Seringkali uang berbicara, pengadilan, pergi maju persidangan. Kalau uang nggak kuat di Indonesia, kebanyakan saya nggak bilang selalu bisa kecewa. Kenapa? Harus bayar pengacara. Meskipun ada pengacara yang rela tidak dibayar, tapi nggak semua.
Saya cuma tahu 1-2 orang yang mau begitu membela. Tetapi kemudian ada kasus-kasus tertentu ketika mereka main kuat yang terjadi kebalikan. Karena warna kulit, mungkin di kita tidak terlalu terasa. Di barat sana terasa sekali. Sekarang yang sangat terasa kalau di Amerika dulu orang negro kesal sekali diperlakukan sehingga Martin Luther bangkit. Kemarin pakai Deledena yang pernah khotbah di kita yang menggunakan di Philadelphia, dia bilang, sekarang ini kalau orang Asia pergi, janganlah pergi sama-sama ke daerah-daerah banyak orang negro. Satu pendeta asalnya dari Jogja mau khotbah di gereja saya hari Minggu, hari Sabtu pergi malam-malam keluarkan handphone dan smartphone, digebukin sama orang negro, dipukul pakai pemukul baseball. Kalau saya sebut namanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu pendetanya siapa. Diambil HP-nya. Besok khotbah dipukul. Dan orang-orang politik di sana bilang kepada orang Asia, you are stealing our money. Mereka mungkin etos kerjanya tidak berapa ini karena dulu diperbudak dan lain sebagainya. Orang-orang Asia kerja di suku-suku sehingga ladang pekerjaan larinya kepada orang-orang Asia, uang mengalirnya dalam keadaan susah pun orang Asia terima. Mereka ini yang suka mobil besar, mereka ingin show-show yang besar, mereka hobinya nyicil, mereka mengalami masalah. Bahkan beberapa orang bilang Amerika bangkrut karena pola hidup mereka yang tidak dimuridkan di gereja. Maka gereja harus bikin pemuridan dulu soal penggunaan keuangan. Itu yang terjadi. Pendidikan. Kadang karena lulusan apa kita bisa minder. Mungkin kita yang nggak minder, orang bisa saja membalas dan lain sebagainya. Sehingga kita didiskriminasikan, maka kita ingin apa? Membalas. Pernah saudara ingin membalas sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara? Apakah masih sampai hari ini masih disimpan? Kita akan lihat. Mari kita renungkan apa yang firman Tuhan katakan. Keinginan membalas secara pribadi pasti menimbulkan kekacauan, saling membalas, saling mendendam. Ada orang-orang belajar bela diri karena awalnya sering dilecehkan. Maka kalau untuk membalas, saudara harus bisa karate, bisa taekwondo, bisa itu, bisa jiu-jitsu, banyak segala macam harus belajar. Atau minimal harus punya uang. Sehingga orang bilang, kasih bandrol kepala mau aku beli, pas kamu beli itu dia bayar orang untuk pegal kepalanya, bunuh orang. Itu bisa terjadi. Makanya pembalasan secara pribadi nggak akan ada habisnya. Kenapa? Setelah kita balas, kita pukulin, kita puas, nanti dia bawa lagi. Saya baca orang rasanya bosan tawuran antar desa, kejadiannya begitu aja. Yang paling baru adalah orang pakai sepeda motor, motornya agak merepet, sama dia dibetulin terus agak besar di Bekasi. Kelompok orang yang tinggal di Bengkel itu pendatang, gak suka jam 2 pagi terlalu berisik, ditegur, hajar. Orang yang pulang bawa lagi kamu terus bolak-balik, luka-luka di baju, itu nggak meninggal, masuk rumah sakit, cuma gara-gara nggak ini sebetulnya lagi diperbaiki. Jadi saling membalas secara pribadi yang pasti keburukannya akan terus bertambah. Saudara kalau tidak percaya nontonlah film silat. Keluarga bisa dibunuh, dia pergi berburu belajar silat buat membalas. Dibalas sana belajar lagi. Bahkan guru silat kalau ajar jurus sama muridnya kurangin satu. Kenapa kurangin satu? Makanya silat zaman sekarang gak sehebat silat zaman dulu yang bisa ginkang gitu, lompat dari atap ke atap. Karena selalu dikurangi satu, jangan sampai nanti murid yang ngelawan jurus pamungkasnya kan lama-lama punah. Manusia yang tidak sempurna tidak dapat menjadi hakim yang adil. Amin. Manusia tidak ada yang sempurna. Di sini siapa yang suka nonton sepak bola? Kemarin unik, khusus pertandingan Korea lawan Rusia ditawarkan kepada hamba Tuhan Indonesia. Mau doa pagi apa mau nonton bola? Jawabannya apa kira-kira? Nonton bola. Benar-benar bilang jangan khawatir, doa kita jadi pagi. Pas kesana berarti di sini jam 2 belum main pertandingan. Jadi kalian akan nonton setelah 2 pagi sama-sama. Nonton. Ada yang nonton nggak Korea lawan Rusia? Gak ada yang nonton. Kita juga sebetulnya mungkin nggak mau nonton karena dukung Korea lawan Rusia. Kita juga nonton. Aduh, kita doa supaya menang. Yang terjadi skornya ada yang tahu. Satu sama. Siapa yang golin dulu? Pokoknya ada yang golin dulu. Begitu Korea golin dulu menang, satu kata katanya kita nggak bisa nonton sampai habis. Kita mau ketemu wali kota. Ayo semua naik habis. Tapi dalam suasana senang. Ternyata kemudian Rusia membalas. Membawa kali ini jadi 1-1. Tapi dalam
cuplikannya ditayangkan, direkam. Yang ditayangkan bukan golnya. Mereka rekam seperti YouTube-nya lokal, begitu ditayangkan peristiwa 2 kartu kuning. Ada yang bertanya? Dan 2 kartu kuning itu setelah ditayangkan benar-benar bukan kesalahan pemain Korea, kesalahan pemain Rusia, tapi dikasih kartu kuning pemain Korea. Dan mereka bilang, ini nggak adil, ini nggak adil. Apa yang harus dilakukan? Kita berdoa, bertobat lagi kalau kita marah. Jadi dari pihak Rusia senang pasti dikasih kartu kuning oleh wasit karena wasit terbatas matanya. Dia juga nggak lihat dari jauh. Saya bukan wasit dari Solo atau apa, karena keterbatasan. Saya coba cari, mau saya pasangin khotbah hari ini, nggak ada kartu kuningnya di YouTube. Tapi ketika saya lihat kartu kuning yang salah diberikan, bahkan gol yang harusnya gol tapi dianggap tidak karena sudah mampu ke atas, tapi jatuhnya dalam garis gol, tapi dianggap tidak gol. Itu kalau dengan teknologi direkam bisa ketahuan. Tapi dari hari kesebelasan itu berkali tidak ketahuan. Jadi manusia terbatas. Tidak sedikit salah keputusan, bahkan di pengadilan salah apa? Vonis dulu ada peristiwa klasik Sekon dan Karta yang divonis puluhan tahun bahkan seumur hidup. Setelah udah tua baru ketahuan pembunuh yang sesungguhnya bukan Sekon dan Karta. Itu terjadi di Indonesia. Saya kan dibuat jalan kami dibuat bersambung misalnya majalah itu saya baca. Keinginan untuk membalas tidak akan ada, tapi saya kasih tahu satu negara. Keinginan untuk membalas tidak ada. Hati manusia tidak bisa objektif. Hati manusia tidak bisa. Mata pasti pun seperti itu dasar terbatas, tapi mata Tuhan yang seperti nyala api tidak terbatas menembus hati manusia. Sekali kelihatan kita baik, kita tolong orang, kalau motivasinya tidak benar, Tuhan tahu. Amin. Manusia tidak bisa membela kita karena sudut pandangnya terbatas. Begitu juga otak kehidupan manusia cenderung subjektif. Itu sebabnya kita harus bertemu dengan siapa? Hakim bumi. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berdoa saja sama Tuhan kalau kita tidak berapa tidak. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kita memposisikan diri kita bahwa kita bukan Tuhan. Kalau kita mau balas, kita sedang memposisikan diri kita Tuhan. Lucifer kesalahannya mau jadi Tuhan. Di hadapan Allah barulah benar-benar tepat. Kita harus ketemu hakim bumi. Ada kalanya kita tanya, saya sudah hidup baik, kenapa menderita? Kenapa saya sudah jujur, orang lain korupsi? Saya hidupnya biasa-biasa saja. Saya rasanya sudah baca Alkitab setiap hari. Saya sudah saat teduh, saya melayani. Itu ada yang gak melayani, kebaktian pun datangnya terlambat. Oh, baca firman pun gak sungguh-sungguh. Saya tahu hidupnya masih begini-begitu. Kok dia beruntung terus? Kadang kita bisa berpikir seperti itu. Saya lihat beberapa tokoh di Alkitab yang hidupnya luar biasa, tapi menderita. Saya lihat ada tokoh-tokoh di Alkitab yang nyimpang kanan kiri. Daud nyimpang, pernah berzina dengan Bathsheba, pernah dengan semua itu pasukan. Tapi Yesus masih disebut anak Daud karena hatinya datang kepada hakim bumi, minta amnesti, minta grasi dari Tuhan. Jangan ambil Roh yang kudus daripada. Tetapi ada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh. Yohanes Pembaptis cuma pakai bulu unta, nggak pakai jeans Levi's, nggak pakai baju kotak-kotak, nggak pakai jas, tapi makanannya pun hanya belalang dan unta. Memperkenalkan siapa Yesus, dimasukkan penjara. Ditanya mau kado apa, udah dia 17 tahun, bukan operasi plastik, minta kepala yang masih berbaptis di atas Allah. Petrus alami seperti apa? Disalib kembali. Paulus seperti apa? Dipegang kepalanya. Thomas mengalami seperti apa? Ditombak dari anus ini sampai ke atas ke leher. Dan kalau kita sering bertanya, kenapa saya sudah tolong orang? Lain kali saya nggak mau tolong orang. Lain kali saya nggak mau baik. Iblis berhasil menipu kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Ada orang-orang fasik di sekeliling orang-orang benar. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua yang melakukan kejahatan itu menyombong. Seringkali kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati, kita bisa terhina, kita mau tunggu rasanya gak enak, kita mau makan rasanya gak bisa makan. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Buktinya apa? Mereka melakukan itu terus. Kita sungguh-sungguh berdoa, kok belum terjadi perubahan? Jangan-jangan perkataan mereka benar, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mengindahkan. Itu perkataan orang fasik, orang-orang penindasan kepada orang-orang. Ya, kita dikatakan melakukan kepada janda-janda yang tidak punya apa-apa lagi, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang asing. Orang-orang asing biasanya tidak ada mereka dirampok, mereka dibunuh di zaman orang-orang yang tidak memiliki
pelindungan. Mereka berkata, orang fasik katakan apa? Tuhan tidak melihat. Saudara, setiap tindakan kita Tuhan tahu. Setiap perkataan kita Tuhan dengar. Isi hati kita Tuhan selidiki. Ya. Saudara, kalau tahu begitu, kecenderungan bukan kecenderungan, kebiasaan bukan kebiasaan. Niat saja pun untuk bohong. Itu jadi sadar. Tuhan tidak bisa kompromi untuk kita bohong. Kalau mau bohong ada rahasia. Saya pernah kasih tahu sekian. Kalau mau bohong, kalau Bapak Ibu mau bohong ada rahasia. Kasih tahu. Kalau mau bohong ada rahasia. Kasih tahu. Kalau mau bohong ada rahasia. Apa rahasianya? Jangan sampai Tuhan tahu. Apa? Kasih tahu saudara. Kalau mau bohong, apa? Jangan sampai Tuhan tahu. Amin. Sesungguhnya Tuhan melihat saat kita memerintah atau ditindas. Bukan cuma waktu kita berbuat salah atau berbuat dosa. Waktu kita berbuat mengalami penindasan pun sama. Main bola, gol satu sama sering. Begitu kita bisa menggolkan lawan gawangnya, kita masih senang kan? Kita merasa senang. Kemudian terjadi gol balasan. Apa yang kita rasakan? Ya sayangnya bisa saling menyalahkan. Tapi kalau kita kembalikan, kita kebobolan dulu. Aduh, kita kebobolan sedih rasanya. Begitu kita balas dan kita bisa kebobolkan gawang lawan, gimana rasanya? Yes, hasilnya sama kan? Sama seringnya. Tapi ketika kita menang duluan 1-0, kita senang. Begitu dibobolkan kembali gawang kita jadi 1 sama, peluit terakhir ditiup, kemudian jadi seri. Perasaan yang membobolkan duluan biasanya senang atau kecewa? Kecewa. Tapi kalau kita kebobolan duluan, kita merasa tidak nyaman. Tapi kemudian ketika kita berhasil membobolkan, kemudian peluit panjang diberikan, hasilnya sama seringnya, kita senang atau kecewa? Senang. Hasilnya sama nggak? Sama. Kita mengalami sesuatu yang buruk terlebih dahulu dari orang lain, dari pihak lain, dari iblis yang mengintimidasi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan membalas. Bukan sering, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang senang? Ada 2 yang senang. Siapa yang senang? Kita dan Tuhan. Maka keadaannya seperti tadi katakan saudara. Ingat 1 sama seri. Tapi membobolkan duluan. Rasanya sayang, kesal. Tapi kebobolan duluan. Terus membalas rasanya senang, impas. Amin. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Kita umat Tuhan bisa setiap waktu datang sama Tuhan, buka hati sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kalau selama ini kita merasa kenapa tidak adil, entah oleh manusia, entah oleh keadaan. Saya berapa kali merasakan tidak adil diperlakukan oleh siapa? Oleh keadaan saya. Kenapa saya dari kecil dulu? Saya tanya, kenapa saya dari kecil dulu? Kenapa saya pakai kacamata? Teman saya di KKR berdua di tempat kami buka kacamata. Bandingkan, ingat, terus dia matanya jernih. Syukur saya nggak buang kacamata. Nanti pulang dia begini. Saya tanya, Tuhan kenapa mata saya begini? Kenapa mata saya begini? Beberapa kali saya diundang pelayanan di Jakarta. Ada juga yang lebih menyolong di Singapura. Di mana di sana orang biasa pakai rok mini, ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe. Begitu banyak gangguan, memang perlu saudara. Tapi masa saya memerlukan siang dan malam? Kemudian saya bilang, Tuhan ini sangat mengganggu. Tuhan kata, pakai lagi Rano Karno, apa? Bukalah kacamata, saya itu seperti pohon saya ngomong. Maka kali-kali kita bilang, Tuhan selalu punya jawaban. Amin. Amin. Kemarin kami mau pesan untuk snack, ada Yesus yang sangat enak untuk hari ini. Begitu datang tutup. Dalam hati saya bilang, ya saya yang pengen kasih yang enak ini supaya cuma juga bisa makan. Tadi pagi istri saya pergi di luar beli snack. Ada Yesus yang sangat terus beli sampai istri saya. Setelah beli dibawa pulang dia beli lihat buat sarapan dia kasih saya. Kok kan masih kurang enak badan buat makan apa sarapan dulu. Biasanya saya bingung buat sarapan. Begitu saya punya, aduh, ini alarm. Terus sakit perut aja. Terus kita datang, jadi saya harus tukar lagi dulu, antar dulu kue ke sana. Minta tukar, syukurnya yang jual ini kasih tukar, boleh tukar silakan. Tapi dalam pelajaran saya bilang, Tuhan kenapa itu Tuhan izinkan dari itu?
Tuhan ingatkan, lain kali kalau mau cari yang model dan kue sus, yang kalau perlu jumlah banyak dan mau diangkutnya pagi-pagi sekali, pasti dibikinnya nggak mendadak pagi-pagi. Karena harus dibikin dulu isinya, dibikin dulu kulitnya, dipotong dulu dengan pegang tangan, nggak tahu tangan bersih atau tidak, kemudian diisikan dalam nama Yesus Kudus kan, jadi isi lagi. Tapi ternyata kemarin sudah dikasih sign rupanya, tapi tadi pagi kita coba lagi, dan akhirnya kita harus kembali lagi untuk perang. Segala sesuatu yang kita alami mau kita tanya Tuhan, Tuhan bisa memberi penjelasan. Amin, asal kita paham. Ini penjelasan Tuhan. Tadi Mazmur 94 ayat 14 mengatakan Tuhan tidak akan membuang umatnya, mereka tidak akan meninggalkan. Ayat 12 baca sama-sama, 2, 3. Amin. Ada yang berani amin. Berbahagialah, bahasa kita diberkatilah orang yang kau hajar. Ayat 13, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Kurang jelas Tuhan, kita lihat. Mari kita lihat penderitaan dan tujuan. Firman Tuhan sering berkata, Mazmur 112 ayat 67. Sebelum aku bertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Jadi rupanya penderitaan membuat kita dekat sama Tuhan. Penderitaan membuat kita berseru kepada Tuhan. Lagi mengalami masalah, biasanya orang mencari Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Yang parah adalah orang sudah menderita, nggak mau koreksi diri. Salahin si A, salahin si B, salahin si C. Gak ada yang bisa lain, salahin Tuhan. Tuhan gak gitu. Tapi sesungguhnya waktu kita mengalami ini, koreksi diri kita. Apa yang keliru dalam hidup kita? Apa yang kurang? Apa yang salah dalam hidup kita? Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Amin. Hati Bapak berkata, kalau Bapak di dunia jahat, Bapak di dunia tidak adil, Bapak di dunia ini bikin rusak gambaran Bapak yang sesungguhnya. Sehingga manusia mau berdoa, Tuhan bisa, Allah bisa mengubah Bapak jadi bapaknya di bumi yang jahat, yang tukang judi, mampu kawin lagi dan lain sebagainya. Susah bilang Bapak. Bapak itu ingin memulihkan, Bapak ingin memeluk kita, Bapak ingin memberkati kita, Bapak ingin mengistimewakan kita, Bapak ingin kita yang jadikan biji matanya. Amin. Maka kalau kita mengalami penderitaan, dia mau tahu. Tapi supaya balance. Kalau hidup kita, Bapak kita yang sesungguhnya memberkati kita, kasih kita fasilitas, terus manjakan kita, Bapak di surga kadang izinkan anak ini disayang daripada kakak-kakaknya, karena mungkin kakak-kakaknya sudah besar-besar, anak ini di nomor satu kan, kakak-kakaknya sudah kerja, ini nggak usah kerja, anak ini dikasih jubah yang terbaik. Namanya siapa? Yusuf. Tuhan izinkan dia mengalami keburukan. Lanjut, mengapa Allah mengajar? Pertama, karena kita anaknya, jadi kita sudah banyak firman. Syukur kita anak. Yang kedua, mengapa kita Tuhan Allah mengajar? Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan. Ayatnya mari baca sama-sama. 2, 3. Sebab mereka mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Kenapa Tuhan mengajar? Yang pertama karena kita anak. Yang kedua, mengapa Tuhan mengajar? Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan. Saat itu Tuhan menjelaskan mengapa kita menderita. Mari kita lihat bagian dari Mazmur 94 kembali dikatakan, ketika engkau berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan yang menenangkan jiwa. Perkataan ini berulang-ulang. Apa yang kita gemakan, kita akan menuai hasil. Apa yang diperkatakan, itu akan terjadi. Kadang-kadang karena penderitaan, kaki kita menjadi goyang. Lalu kita berseru, Tuhan, kakiku goyang. Penghiburan menyenangkan jiwa. Amin. Saat kita jatuh, kecelakaan di jalan, biasanya ada orang nolong. Mungkin belum tentu kita, tapi orang ada yang nolong. Saudara, waktu kita goyang, saudara bisa di sini hampir jatuh. Pas saudara mau jatuh, tiba-tiba ada yang nyokong saudara. Cek. Begitu saudara oleh, ternyata itu artis idola saudara. Apa terus muncul kira-kira? Kami bakal ada ada. Atau yang masih single-single yang lagi naksir. Tiba-tiba begitu jatuh, yang nyangga itu si dia yang kita idolakan. Set. Gimana rasanya saya?
apa-apa banget ya. Gimana rasanya? Senang nggak saudara? Cakep. Yang udah nikah tuh ternyata yang nyambung lebih cakep dari suaminya. Atau cantik. Gimana rasanya? Senang nggak saudara? Nah, hal yang pegang habis pujaan kita senang. Bagaimana perasaan kita kalau Tuhan yang memegang kita? Lebih hebat lagi, lebih hebat habis. Kita nggak akan pernah mengalami sokong Tuhan kalau kita nggak pernah jatuh. Maka kalau kita jatuh, bangkit kembali karena Tuhan yang menopang kita. Amin. Terakhir, waktu terakhir ada sukacita. Kadang-kadang kita galau karena berbagai persoalan. Tuhan hari ini kata penghiburanmu, penghiburan Tuhan menyenangkan jiwaku. Katakan penghiburan Tuhan menyenangkan jiwa saya. Meskipun saya diberikan, saya mau serahkan hati saya kepada Tuhan yang adalah hakim bumi. Katakan sama-sama hakim bumi. Hakim bumi. Meskipun nggak pernah ngomong hakim bumi, dia menghakimi. Ya, ingatlah kasih setia Tuhan melindungi kita. Ayat terakhir, tetapi Tuhan adalah kota Betlehemku dan Allah adalah gunung batu pelindungan. Berharap sadar selalu kepada Tuhan. Mari kita tutup kepala. Katakan